Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 9 September 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 12 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan untuk kita ayat ini. Demikian firman Tuhan ini. Kemudian dari situ ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di antara Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan berjalan terus ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dari tema ini, dari ayat ini, tema kita berbunyi Betel. Nama daerah lalu menjadi nama kota Betel. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bagi kita sangat familiar nama Betel, khususnya di kota Jakarta ini. Bahasa Ibrani, Betel berarti House of God, rumah Allah. Nama ini dipakai oleh gereja Pentakosta sebagai sebutan jemaat gerejanya. Terlepas dari nama jemaat gereja yang kita kenal, sebaiknya lah kita menambah pengetahuan kita untuk nama Betel ini. Dan yang paling awal nama ini disebut dalam Alkitab ialah dari nas renungan kita. Saudara-saudari, memenuhi panggilan Allah, Abraham meninggalkan negerinya yaitu Mesopotamia. Di sana subur ada sungai Tigris dan sungai Efrat. Abram diminta juga untuk meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapanya. Sejak itu boleh dikatakan Abram seolah-olah melangkah sepembawa kakinya tanpa tujuan tertentu, tetapi dengan tujuan akan dihantar oleh Allah ke negeri yang akan dia miliki, menjadi milik pusaka anak cucu dan keturunannya. Sampailah Abraham ke satu daerah yang terletak di sebelah baratnya Betel dan di sebelah timurnya Ai, dia di tengah. Bagi Abram, kota itu menjadi penting karena disitulah dia mendirikan mezbah untuk Tuhan, mengadakan persembahan. Dan memang tidak disebut apa yang dia persembahkan di atas mezbah itu. Dengan persembahan di mezbah dan dia memanggil nama Yahweh, nama Tuhan yang telah mengikat janji dengan dia. Janji itu bisa kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Dengan memanggil nama Yahweh, nama Tuhan, berarti Abram berhubungan dengan satu pribadi, walaupun tidak digambarkan bagaimana wujudnya pribadi ini. Nama Betel itu semakin berarti oleh Yakub dalam perjalanannya ke negeri Mesopotamia. Pada satu malam dia tidur istirahat, dia bermimpi melihat satu tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Juga dalam mimpinya itu dia melihat bahwa Tuhan berdiri di sisinya dan memberi janji penyertaannya dalam perjalanan dan dalam hidup Yakub. Setelah Yakub bangun dari tidurnya, dari mimpinya itu juga, maka dia mencurahkan minyak harum
sebagai pengudusan untuk tempat itu. Dan atas penglihatan dalam mimpinya itu, maka dia menamakan tempat itu Betel. Sebelum Yakub menamakan Betel untuk tempat itu, nama sebelumnya ialah Luz. Itulah nama kuno dari kota Betel. Oleh Abram dan Yakub, masing-masing dengan alasan dan makna berbeda untuk nama Betel ini. Tetapi keduanya membuat Betel ini menjadi penting, tak terpisahkan dari kehidupan iman mereka, yaitu terikatnya mereka dengan janji Allah. Selanjutnya, Betel menjadi kota yang besar dan berbagai peristiwa yang terjadi di kota itu, baik oleh Abraham, Yakub, inti peristiwa yang mereka alami sehingga Betel menjadi penting juga bagi kita ialah Allah telah mengingat janji, dan janji itu digenapi dengan kedatangan Mesias Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu kelahiran Yesus di Bethlehem, kelahiran juru selamat kita. Itu tak terpisahkan dari nama Betel. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Betel itu nama tempat atau kota penting mengingat janji Allah. Adakah tempat lain yang mengingatkan tindakan Allah bagi kita? Kedua, adakah peristiwa penting di satu tempat diingat bagi bangsa kita? Ini bangsa kita bulan Agustus merayakan kemerdekaan. Tempat penting bagi bangsa kita. Yang ketiga, mengapa kota kelahiran Anda menjadi penting bagi Anda? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, siapakah kami sehingga Bapa mau mengikat janji kasih keselamatan bagi kami? Sejak Abraham terikat janji dengan Bapa, maka kami manusia yang berdosa diangkat ke hadirat Bapa menjadi anak Bapa oleh iman. Dan kami bersyukur dengan iman kepada Yesus Kristus kami diterima sama seperti Abraham berkenan di hati Allah. Doa syukur ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.